Turki 12 atau 14 hari misalnya. Ini kan sesuai dengan tipsnya ya kan, ya maksudnya eh, tips-tipsnya tour leader seperti itu. Maka biasanya tuh dia akan meraup kurang lebih ini buat supaya teman-teman tertarik juga. Kurang lebih bisa take home pay-nya itu 20 sampai 25 juta lah dia per bulan. Satu bulan itu untuk dapat bisa jadi tour leader itu. Dan itu wah sangat luar biasa. Contoh ya misalnya antum dapat gaji atau salary fee-nya 10 juta. 10 juta antum dapat fee, itu fee pokoknya. Terus antum misalnya nanti ada jamaah mungkin mau titip apa, titip ini, titip itu, ya terus juga dapat tips juga dari toko yang di Turki. Kemarin anak berangkat ke Turki juga tips kurang lebih ya sampai 6 7 juta. Itu dari Turki aja udah 17 juta. Terus dari Saudi bisa 5 sampai 6 juta. Seperti itu. Jadi itu makanya Masya Allah luar biasa sekali. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari pekerjaan trader ini. Nah, tapi ini semuanya teman-teman yang bakal Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Bukan semerta-merta ketika menjadi tour leader, oh berarti akan jadi kaya. Enggak. Ada tahapan dan proses yang harus antum lalui. Sebelum menjadi tour leader yang expert, ada tahapan dan proses yang harus antum lalui, harus antum bisa untuk melaksanakannya di sana. Seperti contohnya ketika seorang tour leader bersafar, berjalan ke suatu daerah, tapi dia tidak menguasai daerah tersebut. Nah, ini membuat pekerjaan itu akan merasa sangat berat. Atau dia tidak bisa menguasai suatu bahasa. Atau dia tidak bisa menguasai bagaimana cara mengumpulkan orang dengan baik. Atau dia tidak bisa menguasai ataupun tidak bisa memiliki hospitality yang bagus. Nah, ini sangat apa ya? Kalau saya bilang sangat kontras sekali dengan pekerjaannya. Karena pekerjaan dari tour leader sendiri itu adalah seorang pelayan yang maksimal dalam melayani jamaahnya. Dia juga bisa menjadi seorang teman, dia juga bisa menjadi seorang komandan, dia juga bisa menjadi seorang keluarga, dia juga bisa menjadi seorang sahabat yang dimana ketika dia berjalan itu bersama rombongannya, rombongan itu merasa aman dan nyaman pada diri. Nah, hal-hal ini perlu siapkan. Ada modal-modal ataupun bekal-bekal yang antum harus pelajari. Nah, insya Allah kita akan ajarkan itu semuanya, trainingkan itu semuanya di pelatihan tour leader yang nanti diadakan oleh Pak Bagja ya dari bisnis dan juga tim Jalan Halal. Nah, nanti teman-teman bisa juga untuk mempelajarinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bisa menjadi dan bahkan lebih dari Ana. Dan itu yang Ana harapkan. Itu yang output yang Ana harapkan dari teman-teman semua. Dan juga nggak sampai di situ. Dari sisi bisnisnya teman-teman, dari sisi bisnisnya, seorang tour leader itu bisa juga menjadi agen travel umroh yang handal. Sangat-sangat handal. Kenapa? Karena banyak jamaah yang dia bawa itu adalah sumber data. Sumber data experience yang betul-betul dia pernah bersafar dengan jamaah tersebut. Ketika servisnya bagus, ketika dia bisa membawa jamaah tersebut, keluarga tersebut dengan baik, maka jamaah tersebut akan mempercayakan perjalanan trip selanjutnya itu bersama dengan dirinya. Anak pernah punya jamaah, itu Masya Allah, beliau setiap berangkat umroh, itu kalau nggak sama anak nggak mau. Ada yang seperti itu. Dan juga ketika itu mungkin juga dia nitip, Ustaz saya ada punya keluarga, pengen berangkat umroh, tolong Ustaz dibantu ininya. Masya Allah, sampai segitunya. Nah ini yang teman-teman harus bisa. Teman-teman harus bisa melihat peluang di situ. Jadi untuk closing, misalnya antum dapat paket travel, jualin travel haji dan umroh, misalnya paketan umrohnya. Untuk closing sekitar 10-15 orang itu sangat gampang. Kenapa? Antum sudah punya trust. Jamaah sudah mempercayai antum. Nah, itu yang harus teman-teman uh, lihat di salah satu antara keuntungan-keuntungan menjadi tour leader. Nah, itu dia. Jadi antum akan memiliki koneksi yang luas, relasi yang banyak. Sehingga antum tidak akan merasa kalau wah tour leader ini gini-gini aja enggak. Antum akan dibuka mata
wawasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dunia ini sangat luas. Dunia ini Masya Allah, tanahnya Allah Subhanahu wa taala, buminya Allah itu sangat menarik. Antum akan melihat sebuah perbedaan culture, antum akan melihat sebuah perbedaan geografis, tempat, dan lainnya. Wawasan antum akan dibuka dan Masya Allah nikmat sekali. Terus juga antum akan menemui orang banyak dan akan mengetahui bagaimana perbedaan kultur dan adat istiadat dari setiap orang. Orang Sunda berbeda dengan orang Batak berbeda dengan orang Kalimantan berbeda dengan orang Jawa, Sulawesi, Ambon, Maluku, Papua, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi modal antum bagaimana antum bisa memberikan hospitality yang bagus pada jamaah. Ingat, tour leader itu nama gaulnya saja, tapi nama sebenarnya adalah pelayan. Ya, jadi orang yang bagus, orang yang bijak untuk menjadi seorang tour leader, maka dia harus merendahkan egonya untuk uh, bisa melayani jamaah-jamaah yang dia bawa. Nah, modal yang pertama yang kita harus bisa juga punya atau bekal pertama, kita bisa memimpin jamaah itu harus seperti komandan, seperti jenderal. Ya, berarti dia harus memiliki modal leadership. Contohnya kasusnya in case seperti ini. Ada jamaah yang suka terlambat. Di jamaah yang suka suka terlambat misalnya. Waktu kumpul jam 7 ya Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu uh, bisa menepati waktunya. Terus tiba-tiba ketika itu dia datang, mungkin pukul jam 8 atau jam setengah 9. Apa yang antum lakukan? Apakah antum menunggu? Ataukah antum menelpon langsung? Atau apa yang antum lakukan? Kalau di luar negeri, teman-teman, mereka akan meninggalkan. Jadi orang luar negeri itu kulturnya berbeda. Dia agresif. Jadi ketika teman-teman berangkat menuju Eropa atau ke negara-negara yang lain, mereka itu akan lebih berpikir bahwasanya saya digaji itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan jatahnya. Jadi nggak ada namanya mau ekstra. Kalau mau ekstra berarti ada extra pay, ada extra fee, ada ekstra tambahan duitnya lagi. Jadi kalau memang janjinya appointmentnya jam 7, ya jam 7 harus standby. Tidak tidak lewat, maksudnya lewat dari jam 7 maka akan ditinggal. Nah, itu yang coba anak praktekkan kepada jamaah tersebut. Nah, cuman ketika kita meninggalkan jamaah tersebut, kita sudah konsultasi terlebih dahulu terhadap travel. Sudah konsultasi terlebih dahulu terhadap travel, terus kemudian kita juga sudah memberikan solusinya. Contoh misalnya seperti ini. Kita akan meninggalkan jamaah tersebut di sebuah hotel, kita akan bilang kepada jamaah tersebut, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Ustaz Ahlan. Alhamdulillah khair. Apa itu? Jadi kita akan meninggalkan Bapak Ibu di sini sebentar karena jamaah yang lain sudah menunggu, akan berangkat duluan. Nanti ada mobil khusus yang akan menjemput Bapak Ibu dan kita akan bertemu di titik poin di sana. Wah itu kita akan dihargai di situ. Kita kan wah ini saya nggak boleh terlambat lagi nih. Kita nggak boleh apa namanya? Kita nggak boleh main-main nih di sini nih. Nah, itu akan jamaah akan ada shock terapi di situ. Sama juga seperti kayak misalnya jamaah suka uh, apa ya maksudnya me- tidak mengindahkan peraturan ataupun perintah ataupun arahan dari kita. Contoh misalnya, bapak saya hilang, bapak saya hilang atau keluarga saya hilang. Kenapa hilang? Ia ke masjidnya sendirian. Padahal kan peraturannya kalau ke masjid ataupun ke tempat-tempat lainnya, maka tidak boleh sendiri. Kan seperti itu. Nah, antum harus ingatkan kepada jamaah. Jadi harus ada tindakan preventif. Ada tindakan preventif sebelum antum meninggalkan rombongan, misalnya sebelum antum memberikan kunci kamar kepada jamaah, antum harus ingatkan kepada mereka bahwasanya ini nanti Bapak Ibu kalau ke masjid, kalau misalnya ke tempat mall ataupun tempat perbelanjaan, Bapak Ibu harus berangkat berbarengan. Jangan pernah sendirian. Entah dengan keluarganya atau teman sekamarnya, Bapak Ibu harus berangkat berbarengan. Tiba-tiba, misalnya ada jamaah yang berangkat sendirian. Nah, ini bagaimana caranya? Ya. Dan in case-nya hilang tadi mana di mana. Nah, teman-teman harus antum tahu dulu.
Ketika jamaah itu berangkat sendirian, jangan buru-buru antum langsung panik. Antum tanya teman sekamarnya, antum tanya keluarganya, di mana terakhir kali ketemu, di mana ininya, antum kontak jamaahnya. Bisa jadi mungkin jamaahnya ketiduran di masjid, bisa jadi jamaahnya mungkin lagi di toilet atau lagi di mana, akhirnya mungkin tidak tahu jalan pulang. Nah itu antum harus harus mengerti bagaimana cara bisa menghandle jamaahnya. Jangan langsung ketika ketemu langsung, aduh ibu sih gini gini gini. Nah, jangan, antum sapa dulu, gimana bu jalan-jalannya, sudah puas, sudah nyaman, apakah gimana? Itu akan malu sendiri teman-teman. Itu akan menaikkan leadership kita, bahwasanya kita ini seorang pemimpin yang betul-betul bisa melihat jamaah itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Terus juga jamaah, teman-teman, kita bisa membimbing jamaah itu sesuai, maksudnya seperti sahabat, seperti apa ya, teman kita sendiri. Contohnya adalah ketika ada seorang wanita yang ketika itu dia pengen umroh, ya kan, dia pengen umroh, terus besok hari dia landing di Madinah, terus kemudian besok harinya dia pengen berjalan ke Mekah. Apa yang terjadi? Dia curhat, dia bilang, bahwasanya dia, Ustadz, saya lagi haid. Gimana dong Ustadz? Dia udah sedih, nangis. Kan orang haid nggak bisa masuk masjid, orang haid nggak bisa ikut, ya nggak bisa ikut tawaf, nggak bisa ikut sa'i, nggak bisa ikut ini kan, saya seperti itu. Akhirnya jamaah tersebut menangis. Itu apa yang antum lakukan? Karena dia kan curhat, dia menganggap antum itu sebagai temannya. Kalau antum langsung mengatakan seperti ini, menyikapinya seperti komandan, atau menyikapinya sebagai seorang yang tegas, ya kalau nggak bisa ya nggak bisa bu, seperti itu. Itu dia pasti akan patah, dia pasti akan sakit, dia pasti akan menganggap, wah saya umroh percuma, saya umroh sia-sia aja lah. Ya udahlah, mending saya nggak berangkat umroh, karena saya udah ngabisin duit banyak, terus berangkat umrohnya sia-sia seperti ini. Maka saya udahlah nggak usah berangkat aja. Dia akan merasakan hal yang seperti itu. Nah, yang antum lakukan pertama kali adalah besarkan hatinya. Besarkan hatinya. Sama seperti antum berbicara dengan teman. Sama seperti antum berbicara dengan teman, mas. Teman antum seperti apa? Ketika teman antum dapat musibah, antum bilang, yang sabar ya bro, yang sabar ya sis, yang sabar ya teh, seperti itu. Ya kan? Antum sabarkan dulu hati mereka. Ketika sudah antum sabarkan, baru antum berikan solusi yang pengen jamaah itu bisa mendengarnya dengan bagus, dengan baik dan hati yang lapang. Jadi begini Ibu, pendapat dari para ulama seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, cuman ada pendapat yang terakhir mengatakan begini, begini, begini. Jadi Bapak Ibu jangan merasa sedih. Insya Allah masih tetap bisa umroh. Kita akan carikan solusinya. Mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu begini, begini, begini. Ya, insya Allah pahalanya tetap sama, tidak berkurang sedikit pun. Karena yang memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan melihat bagaimana ketulusan hatinya ibu, bagaimana perjuangannya ibu, dan bagaimana betul kesungguh-sungguhan ibu dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu jamaah yang tadi mungkin merasa drop, mungkin merasa aduh gak bisa, gimana-gimana gitu, akhirnya dia percaya diri lagi, dia confident lagi, dia senang lagi. Ini yang harus antum punya skillnya dalam berpergian. Karena berpergian itu pasti akan memiliki banyak masalah. Ingat teman-teman, satu jamaah itu 10 masalah minimal. Jadi kalau antum bawa 40 jamaah, berarti antum kurang lebih punya 400 masalah. Nah, masalah itu nggak bisa antum hilangkan. Masalah itu hanya bisa antum kurangi saja. Nah, kuranginya bagaimana? Dengan tindakan-tindakan preventif. Dengan tindakan-tindakan preventif yang antum bisa lakukan. Contoh misalnya agar tidak mengalami kehilangan paspor, tindakan preventif apa yang antum harus berikan ketika di bandara, antum terangkan bahwasanya paspor ini, cara menyimpan paspornya, fungsi paspor itu apa, dan jangan sampai hilang. Nah, itu antum terangkan. Terus ketika sampai di bandara Jeddah atau sudah sampai di bis, paspornya antum kumpulkan supaya tidak ketelisur, supaya tidak hilang. Nah, itu tindakan preventif. Terus juga kayak misalnya jamaah bingung mau ke hotelnya di mana,
ataupun siapa tuh leadernya, antum diberikan kartu siskopatuh, kalung itu siskopatuh, antum terangkan di situ. Ini kalung fungsinya apa? Di balik nama itu, di balik kartu itu ada nama hotel, ada nomor mutawif, ada lain-lainnya seperti itu. Jadi antum harus ada tindakan preventif. Jadi masalah-masalah itu tidak akan bisa dihilangkan, nggak bisa. Masalah itu tetap akan ada. Akan tapi kita bisa menguranginya, meminimalisir sehingga masalah-masalah yang tadinya besar ya akan meledak menjadi sebuah masalah yang besar, menjadi masalah yang bisa teratasi dengan baik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus kemudian teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, selain menjadi tour leader yang baik juga ataupun menjadi sahabat, kita harus menjadi tour leader yang bagaimana kita bisa bersafar dengan keluarga, yaitu jadi tour leader yang seperti keluarga kita. Yaitu dengan apa? Dengan berbanyak membantu jamaah yang lain. Ringan tangan dan tidak pilih kasih. Kadang antum akan menghadapi sebuah ujian yang seperti ada jamaah yang memberikan tips lebih besar pada antum. Nah, itu antum pengen bantuin dia lebih banyak. Padahal jamaah lain juga butuh bantuan antum. Nah, ini nggak boleh. Antum harus fair, antum harus adil dalam memberikan bantuan kepada jamaah yang lain. Kenapa? Mereka juga jamaah antum. Mereka semua adalah tanggung jawab antum. Mereka semua menggantungkan, misalnya memberikan rasa ingin kepuasannya tuh ya sama antum gitu kan, sama teman-teman semuanya. Itu teman-teman harus bisa tuh, bisa mengkoordinasinya. Contohnya seperti misalnya ada jamaah yang pengen ditemenin belanja privat, nah, jangan diladenin ya, tapi berikan solusi. Solusinya apa? Kumpulkan jamaah, waktu semuanya kumpulkan, dikasih info, Bapak Ibu bagi yang mau saya temenin belanja ke daerah ini, ayo kita kumpul bareng-bareng di lobi jam berapa. Jadi jamaah itu merasa, oh Masya Allah nih acaranya kekeluargaan nih, acaranya bareng-bareng nih. Nah, itu yang harus teman-teman bisa. Contohnya juga kayak misalnya ada acara makan atau acara apa. Nah, contoh ada mungkin teman-teman mendapatkan program umroh di landing di Madinah, tapi teman-teman tidak bisa mendapatkan tasreh untuk masuk ke dalam rombong. Pastikan jamaah akan merasa nggak enak, jamaah akan merasa gimana. Akhirnya teman-teman harus konsultasi dulu dengan travel untuk membawa apa jamaah yang lain mungkin ke tempat restoran atau kemana seperti itu kan. Nah, itu tuh bisa tuh jadikan ide. Ayo Bapak Ibu, kita mungkin kali ini belum bisa mendapatkan gesreh Rodo, tiket masuk ke dalam Rodo, tapi Alhamdulillah travel sudah memberikan kompensasinya, yaitu diberikan eh, makan-makan gratis di restoran mana, misalnya Romancia atau di Atbak atau di mana ya. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur sedikit kesedihannya Bapak Ibu. Wah, itu rasa kekeluargaannya tuh ada itu, ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengolah itu semuanya dan menjadikan sebuah perjalanan itu menjadi sangat nyaman, perjalanan itu menjadi menyenangkan, perjalanan itu menjadi berkesan. Jadi itu sih yang sedikit bisa Anda bagikan. Saya kulit-kulitnya lah, sedikit kulit-kulit yang bisa Anda bagikan. Bagaimana suka dukanya menjadi tour leader, insight-insight terus saya uh, sebuah tips-tips ya untuk menjadi tour leader yang bagus. Jadi dari sisi pembawaannya kita, dan dari sisi tampilan kita juga, dari sisi juga akhlak, muamalah, dan adabnya kita betul-betul harus bisa menjaga dengan baik dan bisa memberikan yang terbaik untuk jamaah kita. Karena jamaah kita itu bukan orang lain. Anggaplah mereka semua keluarga kita, anggaplah mereka semua adalah ladang pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap orang yang kita bantu, ingat, akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin antum bantu satu orang, pahalanya sudah besar. Apalagi antum bantu banyak orang, 40 orang, 50 orang, Masya Allah, antum insya Allah banyak. Nah, itu yang harus antum pegang dulu. Jadi membantu orang itu pahalanya sangat besar. Ketika antum bersafar dengan mereka, bantu bagaimana mereka mendapatkan perjalanan spiritual yang luar biasa. Wah, itu antum, Masya Allah.
Antum bisa mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak terduga, antum akan mendapatkan pengalaman yang Masya Allah banget, sehingga sehingga antum bisa lebih berkembang di situ, lebih bisa mendewasakan diri di situ. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jikalau ada pertanyaan, maka kami persilahkan. Barakallahu fikum, wallahu taala alam bisawab. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Itu menurut saya bukan lagi kulit, Ustaz. Ya, ibarat kalau makan itu mungkin krecek, tapi yang didapat itu kondro, Ustaz. Ya, ada dagingnya, ada tulang. Oke, silakan. Sudah ada yang bertanya. Saya kasih kesempatan 3 pertanyaan dulu ya. Baru nanti ada penjelasan. Silakan, Pak Asobari ya. Silakan Bapak. Di unmute, silakan langsung tanya. Untuk 3 pertanyaan. Silakan. Kemudian setelah itu Bapak Uluan Iqbal. Silakan Pak Sobari, Pak Al Sobari. Itu kedengeran nggak? Kedengaran Pak? Ya, Kedengaran. Ya. ya. Saya memang agak telat 15 menit masuknya. Tapi saya punya pertanyaan bagaimana eh, seorang tour leader umroh tuh memulai karirnya dengan approach ke travel-travel. Itu sebenarnya ilmu itu belum dimiliki. Jadi mungkin kalau ada pengalaman mau bagaimana sih mendekati travel untuk kita bisa mengenalkan diri, eh, menjual skill gitu kita untuk bisa terlibat dalam eh, apa namanya perjalanan umroh nanti. Terima kasih itu aja dulu. Baik. Bisa langsung saya jawab, Pak Bagja? Silakan, silakan. Kita ada 3 kesempatan. Wah, sudah ada 5 ini. Silakan saat Baik. langsung, silakan. Baik. Ini makanya pelatihan seperti ini kita buat, itu nanti akan bisa memberikan antum koneksi kepada travel-travel yang antum akan approach di sana. Antum akan bisa mendapatkan relasi, antum akan bisa mendapatkan koneksi yang baik. Jadi kita akan bisa mendapatkan sebuah koneksi kalau kita memiliki apa ya, kompetensi yang bagus, kompetensi yang standar, minimalnya yang standar lah seperti itu. Jadi kalau sebuah barang tuh ada SNI-nya lah, SNI-nya gitu kan. Kalau antum ingin mendapatkan, misalnya antum pengen berangkat umroh tiap bulan, tapi antum nggak punya kompetensi yang bagus, ya nggak bisa. Bagaimana caranya ketika antum pengen berangkat umroh, antum pengen mendapatkan apa ya, maksudnya sebuah job yang bagus dengan salary yang bagus, tapi antum tidak punya kompetensi. Nah, ini susah di sini, tidak ada keahlian di situ, maka susah. Oleh karena itu, kita harus membuat sebuah terobosan, sebuah upgrade dari mana kita bisa mendapatkan kompetensi yang bagus dan kita bisa juga mendapatkan relasi. Nah, itu. Jadi, terus yang selanjutnya adalah setelah antum ikut sertifikasi, antum juga ikut tentang mungkin apa ya, grup-grup WhatsApp, grup-grup WhatsApp, travel-travel, ataupun grup WhatsApp tour leader, para tour leader, ikatan tour leader yang lain. Karena kita kan sudah membangun sebuah ini ya, sebuah ikatan ya Pak Bagja ya, kita akan Iya, buat organisasi ya. iya. Kita sudah membuat organisasi, ikatan tour leader itu, dan kita akan memfasilitasi, kita akan mencarikan juga, kita akan bantu teman-teman. Kita akan bantu teman-teman untuk mencari job yang bagus dan juga akan mengorbitkan teman-teman insya Allah. Jadi pelatihan kita itu tidak hanya sekedar hanya melatih melepas begitu saja. Begitu ya Pak Bagja ya. Kita Benar, akan Pak. membantu Insya untuk Allah. mengorbitkan teman-teman. Jadi kayak ibaratnya setelah dididik diberikan fasilitas, diberikan ilmu, diberikan juga bagaimana caranya ini dan itunya. Terus kemudian kita akan bantu teman-teman juga untuk menjadi tour leader yang bagus dan mengenalkan teman-teman ke berbagai para travel insya Allah seperti itu. Barakallah. Syukran, Baik, syukran. Terima mungkin cukup ya. kasih. Ya. Afwan. Silakan kemudian yang resap selanjutnya Bapak Iqbal, Bulban Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Vanessa, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan eh,
tour leader itu pasti akan mendapatkan masalah. Nah, problemnya itu kan bermacam-macam ya, Sat. Nah, bagaimana ketika kita mendapatkan suatu problem ada jamaah yang sakit gitu, Sat. Nah, terkhusus Hmm. lagi jamaahnya ini akhwat, Sat. Nah, jadi bisa pingsan atau apa. Nah, itu kan namanya sakit kan rawan kadang-kadang ya, Sat. Nah, kita sebagai tour leader tuh mengatasinya seperti apa, Sat? Baik, Syukur. Afwan, Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Ini gimana kalau yang sakit akwat misalnya? Apakah harus aji mumpung? Tidak seperti itu, teman-teman. Eh, Bagi teman-teman yang punya jamaah akhwat, terus kemudian sakit, pingsan, Ana juga pernah. Ana pernah mengalami yang seperti itu. Jadi jamaah Ana cuci darah, bahkan cuci darah, dia akhwat juga. Seperti apa? Yang pertama, antum konsultasikan dengan pihak travel. Jadi sebelum berangkat, antum harus meminta manifest. Antum harus meminta manifest kepada travel, antum mengetahui jamaah antum ini orangnya siapa sih gitu. Penyakit, penyakit bawaannya adakah? Jadi jangan sampai antum berangkat itu buta dengan jamaah antum. Jangan. Kayak misalnya berangkat, oh ini orang dari kepolisian, oh ini pak dokter, oh ini insinyur, oh ini orangnya selebgram, misalnya orang ini. Jadi antum bisa mentreatment jamaah tersebut dengan sesuai porsinya. Seperti itu. Ya, terus bagaimana cara kita mengatasi jamaah yang sakit tersebut begitu? Yang pertama kita hubungin travelnya, konsultasi seperti apa ini orang ada sakit dan lain-lainnya. Terus yang kemudian kita lihat apakah dia umroh bersama keluarga atau tidak. Ya kita mencari dokter ya ataupun kita membawa dia ke rumah sakit dengan jamaah akhwat lainnya. Jadi jangan antum handle sendirian. Ya, ingat sekali lagi, jangan antum handle sendirian. Kita ingin membantu orang, tapi jangan sampai menimbulkan fitnah. Ya, antum boleh bantu dia bawa ke rumah sakit, tapi dengan jamaah akhwat ataupun dengan keluarganya. Nah, terus kalau misalnya nanti dia di rumah sakit, bagaimana? Nah, ini koordinasi dengan travel juga. Mungkin disediakan mutawifah, ya, ustadzah perempuan yang membantu sehingga bisa berkomunikasi dengan lancar, bisa nungguin dia, bisa merawat dia di sana. Atau mungkin pakai apa jasa perawat yang ada di sana, di antum bisa koordinasikan. Ini semuanya jangan antum putuskan sendiri. Ingat sekali lagi, seorang tour leader tidak bisa memutuskan suatu putusan yang menyangkut biaya kecuali dengan seizin travel. Ya, Mas Ulwan, bisa paham ya Mas Ulwan ya? Insya Allah, alhamdulillah. Ya. Paham, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Nah, ya. Syukuran, syukuran. Ustaz. jadi seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Oke, mungkin lanjut Pak Nurul Cahyo, setelah itu Pak Hanifus Zidan, dan kita setelah ini kita close untuk yang present ya, kita akan lanjut kepada pembicara kedua. Oke, Ya, silakan Pak Nurul Cahyo. Baik. ya. Assalamualaikum, Tat. Ya, Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Tat terkait sama sertifikasi kompetensi. Mungkin kalau yang diakui dan istilahnya mungkin bisa diterima di banyak travel ya selain BNSP untuk sertifikasi tour leader ini di mana lagi ya Tat ya yang bisa mungkin kita gunakan gitu loh, kita pakai untuk mendapatkan sertifikasinya itu. Demikian Tat, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk sertifikasi sebenarnya pelatihan itu banyak Pak. Di travel-travel dimanapun pelatihan itu banyak. Akan tapi kenapa kita memilih BNSP? Karena itu dinaungi dan dilisensikan oleh negara. Jadi itu standar intinya di situ. Jadi orang bisa membuat sertifikasi kanan, sertifikasi di kiri, di itu. Akan tapi kita akan membuat sebuah sertifikasi yang betul-betul kompetensinya itu diakui oleh negara. Maka itu pentingnya BNSP. Ya kan? BNSP itu pentingnya seperti itu. Kenapa kita harus mengikuti BNSP? Sebenarnya sih kalau mau ditanya, kalau mau tanya saya pribadi, saya tidak promosi dengan bagaimana caranya kita mendapatkan sertifikat. Enggak. Sebenarnya sertifikat itu sebuah kebutuhan. Bukan ajang jual beli. Enggak. Kebutuhan kita untuk memvalidasi diri kita pribadi.
tentang suatu job pekerjaan. Seorang dokter tidak diakui kedokterannya, keilmuannya kalau tidak ada ijazahnya. Betul nggak? Ya, seorang pilot tidak bisa diakui bagaimana dia bisa menerbangkan pesawat kalau tidak ada ijazah ataupun sertifikasinya, pelatihannya, ya kan seperti itu. Nah, oleh karena itu dia sebagai seorang tour leader tidak bisa juga diakui sebagai seorang tour leader yang handal kalau belum lulus ujian tes kompetensi dari sertifikasi tersebut. Itu sih yang pengen Ana mencoba untuk menerangkan ke teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau ini kan ada pertanyaan juga nih, apakah wajib sertifikasi? Enggak juga, banyak TL yang enggak sertifikasi. Cuman ketika kita melamar ke sebuah travel yang lain, gitu, travel yang lebih besar, ya kan? Ketika ditanya sudah sertifikasi, kita mau jawab apa, gitu kan? Kita nggak bisa menjawab, oh, saya udah berangkat loh 10 kali, buktinya mana? Kompetensinya apa? Ya kan? Data-datanya mana? Nah, itu yang kita nggak bisa jawab. Tapi ketika kita sudah bilang, kita sudah bersertifikasi dari BNSPO, ini orang udah profesional. Oh, ini udah pro. Jadi kita itu ada value di mata perusahaan, di mata tour travel yang lain, bahwasanya kita ini TL Pro. Makanya kita bikin komunitas itu TL Pro ID, Tour Leader Profesional Indonesia. Seperti itu. Jadi kita ini udah pro, bukan hanya sekedar yang modal, ayo berangkat, seperti itu. Enggak. Ya. Jadi bukan seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita mengikuti yang standar BNSP. Seperti itu Pak ya. Cukup ya, Pak Nur Cahyo. Ini mungkin ada yang nulis ini di chat Pak Bagja. Ya. Sama Ustadz izin bertanya, apakah ada rincian detail Izin, pegangan untuk mungkin sambil dari menunggu. bandara? Kalau BNSP itu sertifikat, ya, boleh izin moderator tambahin? Silakan. Ya, Tat, kalau yang sertifikasi BNSP itu berlaku, ada masa berlakunya nggak ya? Misalkan setahun, 2 tahun Ada atau masa berlakunya. Ada itu masa aja, Tat. berlakunya 3 tahun Pak. Oh, 3 tahun, oke. Cukup, Tat. Terima kasih, Tat. Barakallahu fikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, apakah ada rincian detail pegangan untuk terleader dari bandara sampai Saudi dan apa yang harus dilakukan? Ada rinciannya. Nanti insya Allah Anda akan berikan rinciannya ketika ikut pelatihan dari kita semuanya, insya Allah. Insya Allah Anda akan beberkan semuanya. Yang tadi Anda bilang, ini Anda kasih cuman kulit-kulitnya aja. Nanti untuk isi-isinya akan kita beberkan ketika ikut pelatihan, insya Allah. Dari Pak Gatot, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjembatani antara ekspektasi jamaah atas program atau janji pihak travel yang tidak sesuai dengan kondisi yang real yang terjadi? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah yang di luar ekspektasi dari kemampuan kita pribadi? Yang pertama, teman-teman harus tahu, seorang tour leader adalah perwakilan dari perusahaan. Nah, orang itu jamaah itu nggak mau tahu siapa ownernya, siapa ininya. Yang jamaah lihat pertama kali orang adalah tour leadernya. Jadi kalau ada dari perusahaan itu tidak sesuai dengan janjinya, yang pertama kali disikat, yang pertama kali dicerca dan dihina, yang menjadi samsaknya itu adalah tour leadernya. Nah, bagaimana cara kita? Bagaimana cara kita, teman-teman, untuk bisa menjelaskannya hal tersebut? Ini butuh kedewasaan yang sangat besar, kelapangan hati, dan juga teman-teman harus bisa sanggup ya mengeluarkan public speaking yang bagus, bisa menyabarkan jamaah. Mohon sebentar. Ibu, Bapak, lagi ngisi Zoom sebentar. Ya, langsung ke sebelah sana. Pak Febi, Assalamualaikum. Sebelah sana Ibu, punten, sebelah sana. Nah, ini teman-teman harus bisa menerangkannya dengan baik. Jadi teman-teman bisa berdiri di antara dua pihak. Jadi dari pihak travel sama dari pihak jamaah. Jangan menjadi orang yang hanya sekedar, oh ini enggak, ya udahlah Bu, alhamdulillah Bu, udah ujian, udah cobaan kayak begini. Enggak, jangan begitu. Harus bela juga haknya jamaah. Bapak Ibu, saya sudah utarakan. Bapak Ibu bagaimana maunya terhadap travel. Nah, travel juga sudah merespon. Nah, insya Allah mungkin Bapak Ibu diberikan kompensasi. Karena crowded dari kota Madinah, akhirnya kita tidak bisa memberikan fasilitas yang sesuai. Tapi tenang saja, ada kompensasi dari perjalanan ini. Mungkin diberikan tambahan zam-zam, atau diberikan tambahan menginap 1 hari di Jeddah, atau apa dan lain-lainnya. Jadi jadi teman-teman
bisa menjembatani dua hal, ya dua bidang ini. Jangan hanya di bagian jamaah saja. Wah iya ini travelnya nih nggak betul, ini travelnya nggak amanah, ini travelnya gini-gini. Nggak gitu, ya. Dan juga jangan dari pihak travel aja. Udahlah Bu, sampai di tanah suci itu sabar. Udahlah Bu, udah begini, udah cuciannya. Cobaan Ibu sih kebanyakan dosa. Nggak begitu. Nggak begitu teman-teman. Ya, harus diberikan keterangan dari kedua belah pihak dan bisa menjembataninya dengan metode islah. Namanya. Kita betul-betul memperbaiki supaya tidak ada miskomunikasi dari pihak travel dan dari juga pihak jamaah. Gitu. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ustadz masih ada satu yang tadi raise hand Pak Hanifus Zidan. Mungkin silakan. Ya, ya, masya Allah. Tafadhal akhi Zidan. Bismillah. Assalamualaikum, kedengeran Ustaz? Alhamdulillah kedengar. Waalaikumsalam kedengaran. Ini murid Alhamdulillah. anak Pak Bagja. Ya, Masya Alhamdulillah, Allah, Ustaz. Masya Allah. Lama tak jumpa. Alhamdulillah, nak lagi di Madinah, Ustaz, pagi ini, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Hayakumullah, hayakumullah. Sebenarnya banyak pertanyaan, cuman kayaknya Ustaznya lagi sibuk nih. Masya Allah, Pak Bagja, kalau kata emang Ustadz Andi itu kalau ngomong daging semua, Pak. Saya sebagai muridnya. Ustaz, izin nanya. Biasanya kan memang travel-travel itu menyediakan opsi-opsi untuk misalkan city tour Mekah dan Madinah dan lain segala macam. Tapi mungkin ada beberapa yang memang jamaah itu mau ke situ tapi tidak tersedia nih opsinya di travel. Apakah kita sebagai tour leader bisa menambahkan opsi tersendiri untuk di sana? Terus bagaimana nih? Apa harus semuanya ikut? Apa kita nggak apa-apa ninggalin sebagian jamaah? Karena pasti akan ada biaya tambahan untuk tersebut, Sat. Mungkin itu aja dulu, Sat. Terima kasih. Baik. Nah, ini bisa antum lakukan dengan komunikasi dua arah. Antum harus konsultasi. Jadi apapun hal yang mengeluarkan biaya di sana, antum harus konsultasikan dulu ke pihak travel. Contoh misalnya ada pihak travel yang pengen Kuba Safari, naik ke Kuba pakai mobil buggy. Kan travel-travel yang lain kan nggak ada tuh. Kita bikin acara tersebut. Nah, antum koordinasikan ke travel. Pak, saya sama jamaah pengen ke Masjid Kuba tapi pakai mobil buggy. Saya minta izin apakah boleh mengkolek jamaah, misalnya mengumpulkan jamaah dan juga untuk mengarahkannya ke sana. Ketika travel sudah ACC, antum infokan ke grupnya jamaah. Ingat harus bisa mencari jadwal waktu yang kosong. Jangan sampai bertabrakan dengan acara dari itinerary travel. Contoh, misalnya travel bikin ke acara ke Raudhoh. Antum bikin acara ke Kuba. Nggak bisa. Jangan seperti itu. Kecuali ada satu acara yang cancel di situ. Nggak bisa masuk ke Raudhoh. Ya udah kita ke Kuba. Paham ya? Nah, antum sudah infokan ke jamaah. Antum kasihkan opsi juga ke jamaah Bapak Ibu, ini adalah acara berbayar. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan. Tapi buat Bapak Ibu yang tidak berminat, juga tidak masalah. Bisa menghabiskan waktunya juga di Masjid Nabawi untuk berbanyak ibadah dan doa. Seperti itu. Jadi antum jangan memaksakan. Oh Bapak Ibu harus ikut ya. Bapak Ibu tenang aja, bayarnya cuma murah kok, 30 real. Misalnya untuk pulang balik. Bapak Ibu harus daftar. Yang nggak daftar, wah pokoknya nggak bagus. Jangan seperti itu. Antum harus bisa memberikan opsi. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut, silakan bisa hubungin saya. Atau nanti kita sekalian on the spot, jalan-jalan di sana. Ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau ikut juga tidak masalah. Seperti itu, Akhi. Ya. Insya Allah selamat, mabruk. Sampai di Madinah, mabruk. Mudah-mudahan ilmu antum bermanfaat. Bangga sekali Amin. Anda bisa melihat antum sudah sampai di Madinah. Ya, Insya Allah. Khair, Sat. Jazakallah khair, Sat, jawabannya. Masya Allah. Wa yakum. Wa yakum. Oke, baik teman-teman. Jadi benar-benar daging ini ya. Tapi kalau ingin dapat daging yang lebih, kami ada beberapa program di minggu depan. Itu di tanggal 29, tentunya setelah lewat Suro ya. Itu di hari Minggu kita ada acara Kopi Darat. Ya, kita akan bicarakan banyak sharing dan juga masalah personal branding nanti akan dibahas oleh Kang Yuda. Nah, sebelum saya masuk ke konteksnya Kang Yuda, mungkin poin yang perlu teman-teman juga sikapi ya, bahwa menjadi tour leader itu bukan sesuatu yang instan ya. Pelatihan pun tidak secara instan bisa menjadikan kita seorang tour leader yang handal seketika. Ada satu proses. Nah, di bisnis ada 4 value ya yang teman-teman
ya juga mungkin bisa dijadikan satu pemahaman bersama. Value pertama adalah waktu. Untuk menjadi tour leader kita harus punya waktu. Waktu untuk belajar, waktu untuk mengetahui, waktu untuk bisa memahami banyak hal yang terkait dengan tour leader. Value yang kedua adalah experience. Experience. Ustadz sudah punya pengalaman belasan tahun dan itu tidak secara instan. Nah, inilah dengan pelatihan kita bisa sharing, kita bisa mendapatkan masukan dari Ustadz. Nah, value yang ketiga adalah networking. Ini yang akan di-provide oleh pelatihan ini dan juga eh, masukan-masukan yang teman-teman bisa dapat melalui komunitas. Dan yang terakhir adalah resource. Tetap butuh resource. Kita harus menyediakan resource, kita juga bisa mencarikan resource. Nah, untuk teman-teman sekalian di sesi lanjutan ini, kita akan mendengarkan paparan bagaimana seorang tutor itu bisa menjadikan dirinya menjadi ya bagi saya menyebutkan sebagai POV ya, point of view yang bisa dilihat oleh semua orang. Ya, bisa menjadi sesuatu sosok yang menjadi panutan yang dicari-cari. Nah, kita butuh personal branding. Yang akan bicara selanjutnya adalah Kang Yuda, dia pimpinan di satu eh, program, suatu aplikasi, dan juga sudah certified dari Google sebagai fasilitator. Kami persilakan Kang Yuda untuk Baik. berbicara. Sebelumnya Pak Bagja mohon maaf Ya, punten pisan. Kang Yuda punten pisan juga mohon maaf. Saya undur Siap, pamit Ustadz. karena siap, siap. Insya Allah. Terima kasih. ini langsung mau ngisi manasik ini. Manasik Ya, offline. Sudah mulai setengah jam yang lalu. siap. Maka Terima mohon kasih, undur diri. Ustadz. Punten pisan. Insya Ya, Allah mudah-mudahan bisa ketemu di Kopi Darat semuanya teman-teman. ya. Barakallahu Insya Amin, fikum. Allah, amin, Sukses Ustadz. amin. selalu. Syukran. Jazakallah Ya, khairan. sekarang, sekarang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kang Oke, Yuda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya, Pak ya. Ya, langsung. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya aman ya, teman-teman ya. Boleh Aman, jelas. dijelas ya. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, apa ya, kita kenalan dulu mungkin. Silahkan di chat aja, teman-teman yang sudah sudah pernah mencoba iklan di online ya, baik di Meta, di Google untuk produk umroh boleh boleh ngabsen di chatting. Satu yang sudah ya, yang nomor dua yang belum sama sekali, yang nomor tiga adalah yang sudah tapi masih boncos ya. Kan insya Allah bukan aib ya. Jadi silakan di chatting dulu supaya saya bisa lebih memahami nanti kondisi starting point kita saat belajar ini. Nomor dua, nomor tiga, nomor satu, oh, satu kali. Berarti sudah ya, sudah pernah iklan Meta, akun kerjaan, naam. Wah, Masya Allah. Berarti yang sudah running banyak ya, sudah running. Jadi saya nanti meminimalisir istilah-istilah dunia persilatan, Pak Bagja, supaya nggak Siap. roaming. Iya. Iya, Soalnya iya, pilihan iya. dua juga banyak ini, Kang Yuda. Pilihan dua berarti yang belum sama sekali ya. Iya. Ah, baik. Saya mohon maaf ke yang nomor satu, bahkan mungkin yang sudah iklannya bagus ya. Jadi kita sisir dari awal aja ya. Sepakat ya, teman-teman ya. Setuju, setuju. Setuju ya. Oke, siap. Baik, silakan disiapkan catatannya, screenshot jika perlu, air kopi juga kalau diperlukan, karena takutnya nanti lumayan ngebul. Saya Siap, tadi siap, setelah siap. setelah dipikir-pikir kayaknya, apalagi Ustadz tadi ngasihnya daging, saya harus daging juga nih kayaknya begitu ya. Jadi dibonusin nggak cuma branding, tapi branding, marketing dan sedikit selling ya, teman-teman. Sebentar saya izin share screen. Oke, sebentar. Hmm. Ya, ini kelihatan ya teman-teman ya. Ini supaya semangat dulu lah Kelihatan. sedikit ya, kelihatan ya. Ini adalah tools
yang saya pakai buat buat memanage leads ya, memanage prospek yang masuk. Jadi teman-teman supaya semangat nih, saya perlihatkan secara real time. Ini adalah efek dari qadarullah, bismillah, dari iklan yang dijalankan. Jadi kurang lebih per 10 menit atau per 5 menit ada leads masuk ya. Ini di salah satu travel yang saya kelola. Jadi saat ini kurang lebih kalau dihitung per bulan itu ada sekitar, nah ini aja kita lihat ya. Kita lihat 30 hari terakhir. Nah, kurang lebih ada 4.000 prospek, ada 5.000 prospek. Ini campuran ya, ada umroh, haji, ada wisata halal juga. Dan ini dikelola sama kurang lebih 13 eh, tour consultant. Jadi tour consultant itu ibaratnya sales. Nah, kalau teman-teman nanti sebagai tour leader di awal ya itu bisa dikelola sendiri. Jadi teman-teman branding marketing dengan iklan online diarahkan ke WhatsApp dan itu langsung ke WhatsApp teman-teman. Ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Kalau ada yang mau tanya silakan aja ya, kita langsung interaktif aja. Nah, ini apa? Ini kebanyakan dari 90% dari Meta ya, teman-teman. Jadi kalau saya dikenalin tadi sebagai Google Certified ya alhamdulillah dari 2000 saya lupa ya, saya 2013 apa 14 ya. Coba memang kalau di travel ini, nah ini juga insya Allah teman-teman nggak usah riset lagi. Kalau saya dan rekan saya itu ngabisin miliaran buat buat memastikan bahwa sebenarnya medan perang atau kolam yang gurih ya, yang ikan itu calon jamaah mudah dipancing dan murah, itu ada di mana kita sudah ngabisin spend miliaran. Tapi kalau teman-teman udah langsung aja, mungkin eh, kita arahkan ke Meta Ads 90%, tapi Google Ads juga tetap sekitar 10%. Jadi nanti kita combine, kita integrated ya. Oke, kemudian ya kita lanjut ke materi dulu ya sebentar teman-teman. Sorry, sorry. Nah, ini. Oke, baik. Kita mulai ya, teman-teman ya. Saya malah nggak fokus nih, Kang, kalau pakai kamera itu ya. Saya matiin aja deh kameranya. Aduh, Masya Allah. Nggak apa-apa lah, ya. Oke, teman-teman sekalian, kita ke depan akan sama-sama belajar. Mudah-mudahan ini saya sudah, Ana sudah berusaha apa ya, menyederhanakan materi ini. Jadi dari materi dalam mudah-mudahan dalam waktu 1 jam poin-poin intinya bisa teman-teman tangkap. Tapi tentunya kalau secara teknikal itu tentunya dalam waktu yang sangat singkat nggak bisa ya. Tetap nanti kita mudah-mudahan ya insya Allah nanti akan teman-teman dari Jalan Halal akan memfasilitasi untuk training yang full day dan seterusnya ya. Nanti silahkan mungkin dimanfaatkan. Oke teman-teman, ada 3 tahapan strategis ya cara menjalankan branding, marketing, dan selling. Jadi pertama gini, sebelum kita ke how-nya, kita harus pahami dulu why-nya gitu ya. Kenapa branding itu penting dan sebenarnya branding itu apa? Jadi kalau boleh kita ambil salah satu, kan banyak sekali pengertian branding di luar sana ya. Saya mengambil definisi dari pakar branding Pak Subiakto ya, pakar branding 50 tahun lebih pengalaman. Definisi branding itu simple, yaitu adalah nama dan makna ya. Jadi branding itu adalah nama dan makna. Contoh, kalau kita ngedengar kata Aderai ya, apa yang kebayang? Ya, bodybuilding, fitness, kesehatan dan seterusnya. Jadi nama dan makna dan bagaimana kita membangun kita ini ingin dikenal sebagai apa ya. Nah, dalam kaitannya dengan tour leader umroh tentunya yang kita bangun adalah eh, kita itu sebagai tour leader yang bisa membawa jamaah umroh dengan
nyaman ya dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian, eh, branding juga penting karena gini, ibaratnya sebagus apapun produk, kalau dia nggak dikenal sama marketnya, maka ya dia nggak akan jadi apa-apa gitu ya. Ibarat kita kan sering menemukan ya teman-teman sekalian, ada makanan yang enak banget, yang super duper lezat, tapi kurang laku. Bukan salah makanannya, tapi karena makanannya memang nggak go to market. Atau terakhir kemarin tuh saya ditelepon sama salah satu pengusaha bakso di Bandung. Saya cek baksonya enak, reviewnya bintang 5 semua. Tapi keluhannya masih kurang, omsetnya kurang. Artinya apa? Artinya ya itu dia. Sebagus apapun produk, kalau misalnya dia nggak banyak yang tahu, ya kata kuncinya itu adalah seberapa banyak orang yang tahu sama produk tersebut, itu jadi salah satu kunci. Saya punya rumus framework namanya tamam ya teman-teman sekalian. Tamam itu walau alam kalau bahasa Arab selesai dan lain-lain lah artinya ya. Cuman tamam di sini artinya adalah tahu, mau, dan mampu. Jadi pada saat melakukan aktivitas branding, kita itu menjangkau siapanya juga harus jelas ya. Yang pertama harus tahu dulu gitu bahwa misalnya Kang Yuda ini adalah contoh ya, kalau saya personal brandingnya sebagai Google Ads spesialis, ya orang ketika ngedenger nama saya berarti eh, harus kebayangnya sebagai Google Ads gitu. Tapi ada juga branding saya sebagai Meta Ads spesialis misalnya. Maka oke, saya harus ngasih tahu berapa ribu orang, berapa juta orang ya dalam sebulan dan seterusnya, dan di mana ngasih tahunya bahwa saya ini adalah Meta Ads spesialis dengan bukti-bukti yang ada. Gitu ya. Oke, nah ini teman-teman sekalian, ada 3 tahapan ya. Ini singkat, ini eh, bisa dibilang cara jalanan yang sudah saya modifikasi sedemikian rupa. Jadi tahap pertama adalah gas, tahap kedua adalah JEP atau JEP, tahap ketiga adalah CAT ya. Nah sebentar. Nah sebelum ke situ, oke. Ya, sebelum ke situ kita harus tentukan dulu ya. Sebelum ke situ kita harus tentukan dulu ketika kita ngomong branding, berarti kita harus siapkan dulu kekuatan dan kelemahan kita ya, serta kira-kira apa yang diinginkan sama market di konteks yang kita tawarkan ke market. Nah, kita sama-sama praktek dulu ya. Saya paling suka sama studi kasus antara Garuda dan Air Asia ya. Teman-teman boleh ikut ngobrol di chatting ya, teman-teman ya. Nah, ini nanti saya bagikan. Nah, jadi sebenarnya kan dalam kegiatan digital branding, branding, marketing, selling itu kan cuma 2 hal, teman-teman. Ya, satu gimana strateginya, yang kedua adalah gimana eksekusinya. Nggak lebih dari 2 itu. Nah, pertanyaannya kemudian gimana sih? Apa sih strategi itu gitu? Kemudian sebenarnya dalam konteks kita dalam tanda kutip ya, nge-branding diri kita, ngejual diri kita tuh strategi dalam konteks ini tuh kayak gimana konkretnya gitu ya. Nah, ini saya udah siapkan. Nanti teman-teman tinggal copy dan isi aja ya. Di sini ada produk branding, ada personal branding, dan satu lagi sebenarnya ada company branding. Jadi ada 3 hal yang teman-teman bisa lakukan, tapi pondasinya adalah ini ya. Nah, teman-teman sekalian, yuk kita kita interaktif ya. Nah, sekarang kita isi sebentar. Kita bandingkan Garuda sama AirAsia dalam skor 1 sampai 10 ya. Nah, key competitive factor adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan sama calon pembeli sebelum membeli produk kita ya. Saya tulis di sini deh. Faktor-faktor pertimbangan calon pembeli ya, calon penumpang lah ya. Nanti kita lihat ini adalah pondasi. Nah, kenapa jadi pondasi? Komunikasi marketing dan seterusnya. Karena ya kita akan hanya mengkomunikasikan kekuatan kita aja. Dan kita lihat perusahaan besar seberapa konsisten mereka. Oke, teman-teman sekalian, kalau dari sisi waktu ya, saya ini yang kemarin.
Kira-kira Garuda dikasih nilai berapa dari ketepatan waktu ya? Ini ketepatan waktu. Boleh di chat kira-kira berapa? Chat. Oke, baru satu. 10 ya. Ada lagi yang lain 10. 8 saya Garuda, Garuda dulu 9 karena on time. Terus siapa lagi? Ayo yang belum supaya nggak ngantuk 9. Oke, berarti rata-rata 9 8. Kita kasih 9 aja ya, teman-teman ya. Oke, Garuda 9. Air Asia kira-kira berapa, teman-teman? Ayo di interaktif. Kira-kira berapa? 7 8 6. Jahat banget. 7 8. Kita kasih 7 aja berarti ya. 7 lah ya. 7. Oke, lanjut. Harga. Nah, gini. Kalau misalnya mahal, ini kan dari perspektif market ya. Kalau mahal berarti jelek gitu. Kalau murah berarti bagus gitu. Nah, sekarang Garuda nih dari sisi harga kira-kira dia kita kasih nilai berapa Garuda nih? 7 7. Oke. Ada lagi yang lain 6. Wah, Garuda harga 7. Oke. 6 7. Yes. Berarti kita kasih 7 ya. AirAsia berapa harganya? Kasih 7. Oke, sekarang AirAsia lebih bagus 8 9 9 9. Oke, kita kasih 9 deh ya. Fasilitas, ya fasilitas. Sekarang kita fasilitas nih teman-teman. Fasilitas kira-kira Garuda berapa nih? 10 10 9. Oke, kita kasih 9,5 dah ya. 9 aja deh. Udah bagus. Oke, sekarang Air Asia kira-kira berapa teman-teman untuk fasilitas? 8, nggak kebagusan. 7 5. Oke, kita kasih 7 deh ya, tengah-tengah ya, Air Asia ya. 7. eh rute. Seberapa lengkap rutenya? Coba Garuda kira-kira berapa? 8, terus 8 8 8. Oke, Air Asia. Kira-kira Air Asia berapa kalau Garuda? 6 7. Oke, kita kasih 6 ya. Terakhir nih ya. Pramugari dari sisi ininya ya, apa? Dari sisi skill ya. Bukan dari sisi good lookingnya. Walaupun banyak bapak-bapak di sini ya, tapi yang saya pengen highlight dari sisi kedewasaan sama skill ya. Kira-kira berapa teman-teman? Apa? Garuda 9 9 9. Oke. Kalau AirAsia 8 8. Oke ya, masih oke ya berarti ya. Siap, siap. Oke, nah teman-teman sekalian kita lihat yuk. Sekarang eh, Garuda menang di mana aja? Teman-teman boleh di chat supaya interaktif. Berarti Garuda menang di mana aja teman-teman? Yang nilainya 9 boleh di kelihatan ya di ininya. Ketepatan waktu, kemudian apa lagi? Eh, fasilitas ya. Oke, pramugari, oke. Pelayanan memadai, yes. Oke, skill pramugari. Sekarang Air Asia dia menangnya satu hal aja, yang menang dari Air Asia satu hal aja, yang kita lihat dari murah, oke ya. Siap, murah meriah. Nah sekarang mari kita lihat, ini real ya, bener-beneran nggak ada rekayasa ya. Kita lihat, teman-teman juga boleh coba ketik aja di Google ya, iklan Air Asia. Nih, perhatikan teman-teman sekalian ya. Ini karena banyak auratnya, saya mungkin nggak akan terlalu lama ya. Ganti sama iklan Garuda aja deh.
Iklan Garuda Indonesia. Nih teman-teman, ada nggak iklan Garuda yang ngomong tentang harga? Coba, coba teman-teman lihat. Kalau nggak percaya, googling ya, searching ya, ya perhatikan. Mereka konsisten banget, ya. Mereka konsisten banget, hanya mengkomunikasikan winning zone-nya. Ya, saya ulangi. Perusahaan besar yang duitnya banyak, apa nggak bisa nyuruh agensinya buat ngerubah ini? Tolong dong di bannernya dikasih harga gitu loh, ya. Sama Air Asia juga ngomonginnya, eh, dia hanya winning zone-nya ya. Hanya winning zone-nya. Yang tadi winning zone-nya apa ya, harga ya. Dikit aja ya iklan air, iklan. Nah, tuh diskon, 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 diskon semua. Oke. Nah, sampai sini teman-teman aman nggak? Masih bisa dipahami nggak poinnya? Kira-kira eh, apa poin yang bisa kita dapat dari insight itu? Yes, betul ya. Nah, dari sinilah konten marketing dan komunikasi marketing itu bermula, teman-teman. Ya, sekali lagi dari sinilah fondasi, bahkan secara bisnis juga itu akan mempengaruhi gitu ya. Apa yang dikomunikasikan dari eh, ibarat apa istilahnya dari level frontline, dari satpam sampai tingkat CEO, mereka harus paham kira-kira komunikasinya apa. Nah, kalau kaitannya dengan personal branding, teman-teman tinggal ganti ya. Teman-teman tinggal ganti di personal branding. Nih, misalnya, sorry, tadi kan ada 19 skill ya kalau saya lihat di apa kalau di certified BNSP itu dari perspektif eh, perspektif skill set yang harus dipunyai standarisasi. Tapi yang kita itu boleh dimasukin ya, karena kalau namanya key competing factor ini atau apa yang diinginkan market ini akan banyak banget nantinya ya. Cuman dari sebanyak itu kita nggak kemungkinan nggak akan semua bisa menang. Nah, kita harus fokus mengkomunikasikan Kang Yuda itu menangnya di mana gitu. Ya, contoh nih, Ana itu dari baris bukan lebih baik ya, cuman keunikan mungkin dari sekian banyak digital marketer yang ada yang ngulik integrated digital marketing atau apa ya, omni channel, intinya Anda ngeramu dari semua funnel gitu. Ada yang dari Google Ads, ada yang dari Meta, ada yang dari mana-mana, diformulasikan sedemikian rupa, kemudian diambil kesimpulan kira-kira resep terbaiknya tuh iklannya bagusnya di mana lah, itulah gitu ya kurang lebih. Itu masih jarang sekali gitu. Nah, eh, Anda ngambil ceruknya di situ gitu. Jadi bukan bukan digital marketer saja gitu ya, tapi integrated digital marketer. Nah, ini teman-teman bisa 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 coba ini ya. Ini yang pertama. Jadi tentukan dulu strateginya apa yang akan teman-teman komunikasikan secara konsisten. Paham ya? Oke, yang kedua adalah eh, positioning statement template. Nah, saya agak sulit nyari ininya apa? Nyari menyederhanakan istilahnya ya. Nah, cuman kurang lebih ya intinya ketika kita komunikasi ke market dengan segala winning zone kita gitu ya. Nah, ya kita yang harus kita clear juga adalah eh, ini kita ini ingin dikenal sebagai apa gitu ya, menajamkan yang tadi. Contoh ini ini produk ya. Contoh nih. Ini teman-teman bisa pakai juga nanti template-nya. Ketika saya menjual ini sorry ya. Ini listnya alhamdulillah bunyi terus saya matiin dulu. Nah, ketika saya menjual sebuah aplikasi, maka saya harus tentukan dulu aplikasi ini tuh ingin dikenal sebagai apa. Ya, contoh nih, ini tinggal diganti nama personal kalau nama ya. Saya adalah aplikasi seluler mobile apps. Untuk siapa? Ya, untuk anak muda. Nah, ini juga untuknya teman-teman bisa banyak ya. Misal ternyata untuk saya tuh adalah tour leader untuk siapa dan untuk travel eh, umroh yang seperti apa. Ini bisa teman-teman bisa beberapa target market ya. Dan ini harus super duper clear teman-teman. Karena
Kalau makin blur, nanti teman-teman makin kayak Rambo. Jadi Rambo itu kan pelurunya banyak tapi yang kena sedikit. Yang asik tuh kayak sniper, satu peluru, satu nyawa gitu ya. Nah, untuk anak muda perkotaan yang aktif target pasar ya, target marketnya, yang seperti apa? Nah, kalau pengen eh, lebih istilahnya tuh terlepas dari perang harga, teman-teman yangnya dibanyakin aja ya. Contoh nih, Kang Yuda adalah seorang digital marketer untuk pengusaha menengah ya, yang satu dia udah punya budget misalnya, yang kedua dia memang sudah coba ngiklan tapi masih boncos, yang ya, yang butuh integrated digital marketing gak cuma satu channel dan seterusnya ya. Makin banyak yangnya, memang resikonya di saat yang sama bisa jadi makin kecil size marketnya. Tapi selama itu kita mencukupi nggak ada masalah. Kalau saya begitu ya. Jadi kalau misalnya iya Kang, tapi kalau makin makin banyak yangnya ya, berarti jumlah targetnya makin kecil. Ya kembali lagi ke seberapa cukup sebenarnya target kita gitu ya. Nah, kemudian kita isikan juga yang tadi. Apa yang idealnya memang lebih baik dan unik. Tapi menjadi lebih baik itu butuh biaya yang mahal, teman-teman ya. Lebih baik itu dalam dalam perspektif market itu jadi lebih murah dan lebih bagus kan ideal banget ya. Nah, kalau nggak belum bisa lebih baik, jadilah unik ya, tapi tetap jadi jangan sampai unik tapi nggak ada market size-nya, itu juga aneh gitu ya. Jadi itu juga jangan. Contoh misalnya saya bikin comro rasa coklat misalnya, kan itu unik banget gitu. Cuman pertanyaan kemudian yang suka siapa? Nah, itu juga harus dihitung ya. Nah, kemudian yang terakhir baru alasan dan bukti. Nah, ujung-ujungnya teman-teman nanti harus punya narasi kurang lebih seperti ini. Dan ini bisa jadi ini jadi pegangan buat kalau teman-teman jalanin iklannya sendiri, ya berarti buat teman-teman sendiri ya. Kalau teman-teman punya tim, ini harus jadi pegangan tim dan ini dinamis sifatnya. Oke, sampai sini aman ya, teman-teman ya. Boleh di chat. Kalau aman, saya lanjut mulai ke tahap berikutnya. Ya, ada yang bertanya dulu, silahkan. Mau langsung bertanya. Ya, Tat, izin bertanya, Tat. Siap. Ini arahnya personal brandingnya itu kita ke jamaah atau kita ke turnya atau kita personal branding ketika kita beriklan bahwa kita punya jasa personal branding nih, private atau apa gitu, Tat. Arahnya kemana ya, Tat ya? Jasa kelahiran, Tat. Afan, Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Ya, seperti yang saya bilang tadi di sini ya. Jadi arahnya ya terserah teman-teman. Tapi kalau yang kita bawakan di sini arahnya dua, apa Ustadz ya. Tadi siapa yang bertanya? Pak Nurul. Pak Nurul, targetnya satu ke travel ya, ke provider travelnya. Yang kedua langsung ke jamaah. Begitu ya, Pak Bagja. Mohon diluruskan juga Ya, supaya profil outputnya clear nanti. ya betul. Ya, Jadi jadi eh, gimana? mungkin Silakan, jadi Pak. intinya kita di sini adalah untuk teman-teman yang mempunyai passion terjun ke tour leader, ini personal branding ini menjadi bekal. Jadi kita bagaimana kita mempromotkan dan mempropos perusahaannya, paketnya, dan diri kita sendiri. Kurang lebih seperti itu, Kang Yuda. Siap, clear ya, Pak Nurul ya. Jadi ini insya Allah buat kita menawarkan diri jasa sebagai tour leader ke tour travel dan ke jamaah langsung. Misal nih, eh, siapa yang mau berangkat sama saya nih bulan ini misalnya gitu ya. Siapa saya kan itu jadi pertanyaan si calon jamaah begitu ya. Nah, medianya memang yang kita bahas dengan digital marketing begitu. Begitu Pak Nurul. Menurut, Ya, mungkin berarti kalau misalkan kita personal branding udah kita pilih gitu ya, Tat ya. Kita pakai Siap. Meta atau mungkin beriklan gitu. Berarti untuk kita tawarkan ke travel gitu ya. Intinya gitu ya, Tat ya. Betul, betul. Salah satunya seperti itu. Oke, ya. Oke, Tat. Terima kasih. Siap. Ya. Nah, ya mungkin ada hal yang mendasar tapi juga penting ya. Nah, kenapa iklan kan traffic itu ada dua, teman-teman. Satu traffic yang
bisa kita kontrol, yang kedua traffic yang kita nggak bisa kontrol. Nah, yang bisa kita kontrol maksudnya apa? Yang bisa kita kontrol tuh satu, jumlahnya pengen berapa kita bisa kontrol. Siapa yang melihat iklan kita, insya Allah bisa kita kontrol, ya. Dan seterusnya. Nah, yang bisa kita kontrol adalah meta ads, paid ads, ya intinya iklan yang berbayar. Yang paling mudah bandingkan kalau teman-teman harus door to door canvassing. Atau misalnya yang ekstrim mungkin saya sering kasih contoh kalau misalnya kita sebarin brosur, ya itu ketika kita ngasih juga orang belum tentu baca dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dengan Meta Ads itu harga eh, perkenalannya itu per orang baru yang kenal sama kita itu bisa sampai cuma 1 perak, Pak. Paling mahal itu kalau misalnya di awal itu cuma 100 perak. Jadi kalau kita punya dana 100.000, ya berarti udah ribuan orang insya Allah yang kenal kita. Nah, tinggal mereka mengenal kita sebagai apa. Nah, itu yang butuh eh, ilmu, ya, dan apa, praktek. Oke, saya lanjut ya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oke, itu tahap pertama. Jadi setelah clear goalnya, ya, setelah clear goalnya, ini juga nanti teman-teman silahkan checklistnya bisa, ini sebagai catatan aja untuk memperkuat niat kita semua, ya. Misalnya kita sebenarnya pengen jumlah jamaah yang kita handle tuh berapa, mudah-mudahan jadi doa juga, ya. Kemudian langkah kecil, kenapa nggak besar? Karena langkah besar juga diawali dengan langkah kecil. Dan yang ketiga tentunya konsisten. Ya, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita harus kenal dulu nih. Kalau kenali dirimu dan medan perang, ini salah satunya dengan yang tadi ya, strategi kanvas. Saya coret dulu. Nah, kemudian kita harus tentukan nih, eh, audiens utama. Kan tadi secara umum ada dua ya, ada travel umroh, ada jamaah umroh langsung, ya teman-teman bisa. Nah, tapi yang seperti apa? Eh, nah, s- di sini kita harus paham kriterianya gitu ya. Kira-kira kriteria yang kita sasar itu seperti apa? Sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini adalah 3 syarat. Jadi kenapa saya sebut rukun, teman-teman ya? Ini memudahkan karena kita kalau dalam Islam itu rukun itu kan harus dikerjakan semua gitu ya supaya nyangkut aja. Nah, leads itu adalah prospek, ya. Jadi ini adalah kriteria prospek idaman lah. Baik teman-teman, karena ini saya belum edit ya. Jadi pengusaha dan advertiser. Kalau misalnya dalam konteks teman-teman nge-branding atau nawarin jasa sebagai apa, tour leader, ngiklan baik buat jamaah mau travel, ya kurang lebih yang kita cari itu orang-orang dengan kriteria 3 ini dan harus ketemu, ya. Maka satu, mereka percaya pada personal branding kita gitu ya. Yang kedua, mereka sudah butuh jasa dan produk kita. Ini saya simulasikan dulu nih. Seandainya nih contoh saya kenal sama Pak Bagja nih, ya saya udah berarti nomor satu udah checklist nih, ya. Terus Pak Bagja jualan kopi dan saya nggak butuh, Pak, walaupun saya sudah percaya 1000% karena saya belum butuh nggak bisa. Itu ya, paham ya? Kenapa saya sebut rukun? Ya. Dan yang ketiga ini paling penting, bisa jadi paling penting. Mereka punya kemampuan membeli yang baik gitu ya. Saya kasih contoh lagi Pak Bagja gitu. Saya percaya sama Pak Bagja ya, 1000% saya percaya. Terus Pak Bagja jual kopi, saya butuh, tapi saya nggak punya uang, nggak bisa. Nah, ketiga hal ini, ketiga hal ini ketiga hal ini eh, bisa sangat mudah teman-teman setting di Meta Ads, ya. Jadi kan kalau kita eh, prosesnya manual itu lumayan sulit ya. Kecuali kalau misalnya beda kalau ya salah satunya kalau Ustadz, pengajar dan lain-lain itu alhamdulillah sudah terbantu dengan ibaratnya tuh sudah kolamnya sudah terbentuk, ya. Tinggal kalau teman-teman yang berprofesi sebagai ustadz dan lain-lain ya lebih ke angka aja, ya, memperbanyak jamaahnya ketika sampai suatu saat teman-teman buka travel baru dicoba tuh database yang ada, ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi pastikan ya atau istilahnya tamam ya, tahu mau dan mampu. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini sudah berarti ya tentukan. Nah, ini juga harus clear karena setiap selain yang tadi ya, setiap target market itu punya kekurangan dan kelebihan sendiri. Misalnya teman-teman kalau targetnya lansia ya, misalnya
50 tahun ke atas yang mau umroh bisa jadi yang teman-teman target itu adalah anak-anaknya. Misal, misal ya kalau teman-teman kasusnya personal branding untuk nawarin langsung umroh bersama teman-teman sekalian gitu langsung berangkat. Berarti bisa jadi nanti narasinya adalah bayangin kalau misalnya antum bisa membawa orang tuamu berangkat umroh dan seterusnya. Ya, oke lanjut ya. Eh, nah, ini adalah 3 branding yang wajib juga, yang ini jadi rukun teman-teman harus kita sarankan harus dilakukan ya. Yang kita bahas ini baru personal branding ya. Nah, setelah personal branding biasanya eh, apa calon jamaah itu juga butuh trust sama produk sama company-nya. Jadi produk itu lebih ke itinnya, tanggalnya pas apa enggak ya, atau misalnya ada umroh mandiri dan seterusnya ya. Dan yang paling terakhir tentu saja company branding. Jadi apakah dia sudah punya izin dan lain-lain ya. Nah, untuk konten marketing itu sebenarnya ada 2 hal aja gitu ya. Yang pertama emosional, yang kedua rasional. Kalau ditanya mana yang lebih penting, kalau saya bilang sih dua-duanya penting ya. Dua-duanya harus ada. Memang kalau secara riset datanya emotional benefit itu jauh lebih menggerakkan. Tapi itu baru menggerakkan aja teman-teman. Kalau menggerakkan mindahin isi dompet calon jamaah ke kita supaya transfer itu butuh rasional benefit juga. Jadi dua-duanya harus ya. Emotional benefit itu contohnya gini lah. Kalau di Ustadz-Ustadz Kibar itu kayak kalau misalnya umroh itu udah nggak usah pakai iklan lagi. Mereka cukup bikin pengumuman status WA. Qadarullah dalam waktu beberapa hari kayaknya udah penuh gitu kan. Nah itu emotional benefit. Karena udah fokusnya udah pokoknya saya pengen umrohnya bareng Ustadz A karena ingin dapat tausiah yang lebih banyak gitu kan. Itu lebih ke situ. Tapi kalau kitanya memang sebagai tour leader, mungkin rasional benefit ya yang saya temui itu cukup menggerakkan ya, terutama di jualan yang saya handle juga seperti itu. Ya, jadi mereka memang misalnya sekeluarga pengen berangkat, pengen punya fleksibilitas waktu dan seterusnya dan seterusnya. Oke ya, jadi di tahapan eh, gas ini, pertama goalnya harus clear, kemudian audiens siapa juga harus clear, baru kita script dan konten ya. Script dan konten eh, saya garis besarnya dulu aja dulu emosional dan rasional benefit ya. Nah, yang selanjutnya adalah JEB. JEB ini singkatannya apa? Aduh, saya lupa lagi malah yang bikinnya ya. Sebentar. Ya, J-nya itu jalankan ya, sorry. Nah, kalau di sini saya nggak akan sempat buka dashboard sih, Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dibimbing, eh, saya kasih bonus supaya teman-teman juga bisa dari training ini nggak cuma wacana ya. Saya kasih bonus robot AI buatan saya yang bisa pandu teman-teman untuk ini, untuk jalanin iklan ya. Jadi teman-teman tinggal jalanin itu aja ya. Ntar saya tutup dulu, stop screen dulu. Ya, Masya Allah ini dari hari ini kita dapat daging banyak ini. Kalau daging banyak ini enaknya di shop ya, Kang Yuda ya. Jadi teman-teman nanti minggu depan di tanggal 29 kita nge-shop yuk. Ngobrol enak sambil obrol peluang ya bersama Ustadz Andi dan Kang Yuda. Jadi akan Nah ini ya, dipandu. Silakan Kang Yuda lanjut. siap ya. Nah, ini teman-teman nanti saya bagikan silakan nanti sama eh, Pak Bagja dan tim. Nah, teman-teman apa bedanya yang membedakan antara chat GPT biasa sama custom. Jadi kalau ini udah di custom, teman-teman sudah dipandu nih kira-kira mau mulai dari mana ya. Contoh nih ya, kalau misalnya eh, dari Jeb ya yang tadi ya, jalankan, evaluasi, perbaiki. Contoh nih ya. Tuh. Dia jalankan ini step buat ngehidupin iklan kamu. Langkah-langkahnya benar-benar dipandu. Jadi insya Allah kalau kalau saya bilang udah banyak di YouTube ya untuk pemula ya pusing juga kan ya. Nah, insya Allah kalau dengan buat ini jadi lebih mudah. Contoh saya dari awal dulu ya. Nah, ini pandu saya eksekusi meta ads dari awal. Nah, ini udah saya latih si robotnya dan saya update terus insya Allah. Jadi
saya selalu cek misalnya kalau ini salah atau ada update algoritma dari metanya, saya juga langsung perbaiki di backendnya. Misalnya kamu jangan jawab ini ya, kalau kamu ditanya, misalnya ditanya keluar konteks, insya Allah dianya nggak mau Pak. Misalnya kita tanya, eh harga gorengan hari ini berapa ya, misalnya. Kayak gitu. Itu insya Allah nggak ada gitu. Jadi nggak kemana-mana. Nah kalau ChatGPT itu yang biasa sering sering halu dan dia kadang keluar konteks ya. Nah, kayak ini. Nah, contoh nih, di fase gas juga sama dia detailin lagi. Ya, nanti teman-teman tinggal eh, balas aja. Oke. Oke ya. Ini gas, kemudian tadi saya mau jelasin JEP ya. Jadi JEP itu adalah jalankan, evaluasi, perbaiki. Jadi setelah amunisinya siap, amunisi yang dimaksud apa? Amunisi itu adalah konten. Dan konten sekarang tuh jadi eh, lebih penting daripada cara nyeting, teman-teman. Konten is the king tuh bener-bener. Jadi kita harus paham betul eh, kira-kira orang itu akan tergerak dengan iklan seperti apa. Ya, orang itu akan berhenti scroll selama 3 detik pertama, kira-kira paham nggak apa yang kita sampaikan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh nggak mudah, teman-teman. Butuh jam duduk ya, bukan jam terbang. Butuh jam duduk lama dan seterusnya. Nah, insya Allah nanti kita siapkan semuanya. Oke, apa lagi ya? Tadi gas, sorry. Chat. Ya, nah kemudian kalau kalau chat, nah kalau CAT ini adalah posisinya gini, posisinya iklannya sudah menguntungkan. Jadi kalau ditanya Kang Yuda, kriteria iklan yang bagus apa? Ya, yang pertama dan utama adalah iklan yang bagus itu adalah iklan yang bisa membiayai dirinya sendiri. Dah, itu aja ya. Jadi kalau iklan belum bisa biayai dirinya sendiri berarti boncos. Contoh, kalau misalnya kita misalnya satu jamaah itu marginnya 2 juta ya. Ternyata bismillah dalam baru iklan habis 200.000 ada closing satu jamaah. Wah, berarti masih ada 1,8 lagi untungnya. Nah, pertanyaannya langsung ini juga daging ya. Kang Yuda, memang berapa akuisisi kalau bahasa anak digital marketingnya cost per acquisition satu jamaah? Itu dari 250.000 sampai 1 jutaan, teman-teman. Kok beda? Ya, beda. Tergantung produknya juga. Seberapa kuat produknya dan seberapa bagus komunikasinya. Kalau misalnya bagus banget produknya, insya Allah 200-250 itu udah bisa closing satu jamaah. Tapi kalau misalnya agak berat, butuh pengenalan, butuh edukasi lain-lain, itu sekitar 1 jutaan. Jadi dengan angka seperti itu, yang kami lakukan di travel-travel yang saya bantu, ketika menyusun target butuh jamaah berapa, itu berdasarkan cost per acquisition itu. Misal tahun 2025 nih kita mau target 1.000 jamaah, ya udah tinggal dihitung aja. Cost per acquisitionnya berapa tahun kemarin dikalikan 1.000. Gitu ya. Nah, di tahapan CAT ini yang diperbaiki apa? Yang diperbaiki satu kreatifnya. Nanti yang saya bilang. Kreatifnya gimana, Kang? Kita kasih buat lagi nanti. Jadi tinggal teman-teman tinggal generate dari apa? Dari custom GPT ya. Kemudian teman-teman tinggal upload aja ya, seperti itu. Jadi yang langkah terakhir adalah CAT ya. Pertama kreatifnya, konten baru, kemudian yang kedua A/B testing ya. Jadi no 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 testing, no marketing. Sehebat apapun marketing kalau nggak dites nggak bisa. Yang terakhir kalau sudah terbukti bagus ya scale up. Jadi kalau misalnya teman-teman ngiklan 500.000 ternyata menghasilkan 5 juta, ya udah berarti tinggal ditambah budgetnya. Oke, mungkin itu dulu sebagai pengantar. Barangkali ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Ya, nah ini sedikit tambahan. Jadi insya Allah di sesi offline, nanti kita juga ada, saya akan bagikan, jadi ada bot ya, ada custom, ada agentic namanya. Kalau agentic AI itu dia sudah bisa kayak manusia gitu ya. Contoh ini yang saya perlihatkan tadi adalah custom GPT. Jadi baru levelnya level dasar. Nah ini ya. Kan kalau yang umum ini contoh nih ya, cara kerjanya dia ngetik, baru dia jawab seperti Google versi ngobrol. Kalau yang saya custom udah lebih spesifik, Pak. Tapi nanti yang keren lagi, insya Allah kita lagi bikin robotnya. Contoh robotnya itu otomasi.
Misalnya nih, kalau ada WA yang masuk, kemudian apa yang dilakukan. Nah, itu udah bisa auto sama AI. Jadi AI sudah bisa misahin nih. Oh, kalau leads ini kayaknya hot nih Pak. Maka kalau hot berarti diajak ngobrol sama kita. Oh, kalau ini leadsnya kayaknya eh, nggak jelas nih, masuk ke tempat sampah misalnya. Ya udah biarin, ya berarti kita exclude. Oh, kalau ini butuh produknya umroh bulan Desember misalnya. Nah, berarti kita ngobrolnya Desember. Jadi walaupun dijalanin sama satu orang, ya, tapi teman-teman seakan-akan dengan agentic AI ini, teman-teman punya tim yang lengkap. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Barangkali ada pertanyaan dulu. Saya izin minum dulu, Pak Bagja. Silahkan. Masya Allah. Masya Allah. Ini benar-benar daging hari ini kita dapat ya. Memang kan harusnya di shop nih Pak. Kang Yuda ya. Insyaallah. Oke, buat teman-teman, itu di minggu depan tanggal 29 nanti akan dijelaskan oleh tim admin. Kita akan nge-shop ya, ngobrol sambil lihat peluang ya. Jadi journey-nya kita ngobrol dulu, Kang Yuda akan bicara detail, taktikalnya akan dibuatkan pelatihan full days ya. Tapi limit karena ini sangat taktis, kita nggak bisa banyak-banyak, hanya bisa 10 orang per satu batch. Seperti apa? Di tanggal 29 nanti akan dijelaskan oleh Kang Yuda. Demikian juga nanti akan kita dapat insight-insight lagi tambahan dari Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz ini lumayan bulan Juli sudah mulai terbang lagi dia. Jadi kalau dengan Pak Ustadz kita bicara jam terbang, dengan Kang Yuda kita bicara jam duduk ya Kang. Siap, jam duduk Oke, Pak, bukan jam terbang. eh, bersama kita di sini juga, kalau saya masih ada Pak Budi Negoro, beliaulah yang menginspirasi sehingga kita bisa pada hari ini bertemu dengan teman-teman acara webinar untuk bicara suatu konteks yang sangat spesifik, jualan paket umroh dan haji. Mungkin Pak Budi ada yang ingin disampaikan memberikan insight buat teman-teman sekalian, silakan Bapak. Eh, Baik, terima kasih Pak Bagja, Kang Yuda. Eh, Makasih banget nih, insight-nya banyak banget yang kita pelajarin. Jadi mikir terus nih, personal branding gimana ya gitu. Teman-teman mungkin apa bisa maklum ya ada orang yang personal brandingnya kuat banget bisa jadi presiden tuh. Nah, Betul, Pak. kita bisa menggunakan personal branding ini untuk segala macam. Terkait dengan jadi tour leader, semua travel termasuk Jalan Halal senang kerjasama sama tour leader yang bisa datengin jamaah gitu. Jadi tour leader yang bisa ngejual paket itu juga diminati dan selain itu tentunya bisa menambah penghasilan buat teman-teman selain jadi tour leader juga jadi agen kan gitu ya. Jadi ini bisa campur-campur tapi semuanya untuk kepentingan kita. Dan yang paling penting sebenarnya adalah belajar ini nih di mana-mana semua sudah apa digital gitu. Kalau kita nggak main digital juga, waduh nanti ketinggalan. Saya senang banget nih dapat ilmu dari Kang Yuda. Silakan Pak Bagja. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi untuk insight-nya. Lebih detail, teman-teman dari admin akan memaparkan apa journey kita. Jadi secara ringkas ya, journey kita di minggu depan itu akan bicara secara kopi darat, live session. Kita berbincang dengan Kang Yuda dan juga Pak Ustadz dan juga Pak Budi yang akan memaparkan bagaimana kolaborasi kita ini dalam satu komunitas. Di tanggal minggu berikutnya, 3, 4, 5 akan ada pelatihan sertifikasi tour leader. Nah, kemudian di minggu depannya lagi lah, Kang Yuda akan bicara full days kepada teman-teman yang tertarik untuk bicara taktis bagaimana menjalankan robot tadi ya, Kang Yuda. Seperti itu, teman-teman. Untuk itu mungkin saya kasih kesempatan ke tim admin untuk memaparkan agenda yang lebih detail untuk di minggu depan. Silakan. Mungkin ada dari Vita atau dari Muti.
Oke, Oke. kalau tidak ada, mungkin teman-teman silakan itu di chat untuk pertanyaan. Dan yang tadi daging-daging akan di-share ya juga Kang Yuda ya. Silakan hubungi admin dan juga nanti silakan teman-teman untuk memantau setiap perkembangan yang ada di grup WA, di grup Tour Leader Series dan juga di WA kami yang lain dari Jalan Halal, dari Jalan Haramain dan juga dari komunitas bisnis. Mungkin kita sudahi saja dulu apabila tidak ada pertanyaan untuk pertemuan yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Kita bertemu di live session Kopi Darat di tanggal 29. Kenapa kami bikin tanggal 29? Karena kita beri kesempatan yang mau mungkin ada satu suro ya. Satu suro yang katanya cukup unik ini. Satu suro pas Jumat Kliwon. Jadi kita tidak melihat ke sana, kita kasih kesempatan karena kebetulan Ustadz juga tanggal 28 ini ada manasik. Kita hari Minggu saja di satu tempat siang akan di-share oleh admin. Silakan teman-teman untuk segera daftar ini sangat terbatas, terutama untuk yang pelatihan taktikal untuk digital marketing oleh Kang Yuda yang hanya terbatas kepada 10 peserta. Tapi jangan khawatir, di acara Kopi Darat akan dijelaskan detail secara live. Bertemu langsung dengan Kang Yuda. Baik, saya tutup untuk pertemuan pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirannya. Bila itu waliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi Terima kasih Kang wabarakatuh. Yuda. Terima kasih semuanya. Izin Kasih nih Kang ya, Yuda, Pak Budi, Ustadz semua semuanya. sekalian. Jazakallah khairan, jazakallah Assalamualaikum khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, salam. Selamat lagi ya.